Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel. Pada sore hari ini, kita akan membahas tentang suatu topik yang sering diangkat oleh orang-orang yang mempertanyakan tentang kepausan dan juga sering menuduh bahwa paus adalah antikristus. Benarkah paus antikristus? Kita akan melihat beberapa poin yang membuktikan bahwa paus bukanlah antikristus. Yang pertama, tentu kita sering menemukan atau membaca atau mendengarkan tuduhan atau nubuat yang tidak benar mengenai gereja Katolik dari saudara-saudari kita yang tidak mengimani iman Katolik. Tuduhan dan nubuat yang mereka sampaikan terkadang tidak masuk akal. Misalnya mengatakan bahwa paus itu antikristus, paus itu kesekian sebagai paus terakhir, atau gereja Katolik segera runtuh dan lain sebagainya. Sebenarnya kita tidak perlu berurusan dengan penuduh-penuduh semacam itu. Namun, pada kesempatan ini ada baiknya juga saya jelaskan apa yang saya ketahui dan mungkin dilengkapi oleh apologet Katolik lainnya. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para penuduh bahwa paus adalah antikristus merupakan nubuat kosong, dan mereka tidak lebih dari orang-orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Alkitab dan iman Kristiani. Banyak nubuat yang telah disampaikan, namun semua tidak ada yang terbukti. Malahan mereka berbisnis buku nubuat untuk mencari keuntungan. Kedua, Yesus sendiri tidak memberitahukan kapan hari kiamat, tetapi kita sering mendengarkan dari orang-orang yang menuduh bahwa gereja Katolik atau paus sebagai antikristus, bahwa mereka menubuatkan bahwa dunia akan berakhir pada tahun sekian atau pada hari sekian. Sementara Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kapan hari kiamat, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 29 sampai 36. Nah, oleh sebab itu, mereka yang melampaui Yesus dalam membuat nubuat adalah dapat dikatakan bahwa mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Apalagi nubuat-nubuat dalam Alkitab tidak dapat ditafsirkan sesuka hati seperti yang disebutkan dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 20. Yang ketiga, kita membahas mengenai paus yang sering dituduh sebagai antikristus. Ini hampir di semua YouTube yang saya saksikan, terutama orang-orang yang tidak senang dengan kepausan, selalu menuduh bahwa paus adalah antikristus. Namun, Yesus telah berjanji bahwa dia akan menjaga gerejanya hingga akhir zaman dan alam maut tidak akan menguasainya, sebagaimana dikatakan dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Yesus telah memberi tugas penggembalaan kepada Rasul Petrus sebagaimana kita dapat baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dan juga Kisah Para Rasul 15 ayat 5 sampai 7. Dengan demikian, gereja yang Yesus dirikan tidak binasa atau hilang ketika terjadi pembunuhan pada zaman Kaisar Nero, di mana dalam sejarah gereja kita mengenalnya sebagai suatu tragedi yang sangat luar biasa atau penganiayaan yang sangat luar biasa terhadap kekristenan. Nah, jemaat perdana pada saat itu tetap bertahan hingga saat ini dan terwujud dalam gereja Katolik seperti kita saksikan sampai saat ini. Hingga kini, Paus penerus Rasul Petrus telah mencapai 265 atau pada saat ini dipimpin oleh Paus Fransiskus.
265 dan juga pada saat ini dipegang oleh paus yang berasal dari Argentina. Nah, yang keempat, kita bisa membuktikan bahwa gelar paus yang sering disampaikan sebagai Vicarius Filii Dei adalah tidak benar. Paus tidak pernah diberi gelar sebagai Vicarius Filii Dei. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Dalam dokumen Tues Petrus, kita dapat membaca beberapa gelar paus. Yang pertama, gelar paus adalah His Holiness the Pope. Yang kedua, Bishop of Rome and Vicar of Jesus Christ. Yang ketiga, Successor of Santo Petrus. Selanjutnya, Prince of the Apostles. Kemudian Supreme Pontiff of the Universal Church. Kemudian Patriarch of the West. Kemudian Servant of the Servants of God. Kemudian Primate of Italy. Kemudian Archbishop and Metropolitan of the Roman Province. Dan Sovereign of the Vatican City State. Nah, di dalam buku itu atau dokumen itu tidak ada gelar paus yang menyebutkan Vicarius Filii Dei. Yang ada adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, seringkali penuduh mengaitkan paus dengan angka 66. Padahal, menurut yang saya kutip dari katolisitas.org, 66 atau triple 6 ditunjukkan kepada Kaisar Nero yang menganiaya umat Kristiani. Itu menurut penulis katolisitas.org. Dengan demikian, angka 66 atau triple 6 itu tidak ditujukan kepada paus, tetapi kepada penganiaya umat Kristiani pada abad pertama. Nah, sementara gelar Vicarius Filii Dei yang dalam tafsiran penuduh mengatakan bahwa itu menunjukkan tentang paus tidak ditemukan dalam dokumen tadi, dan itu tidak dipakai sebagai gelar paus. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa paus adalah Vicarius Filii Dei tidak tepat, karena dalam dokumen Tues Petrus tidak ditemukan gelar itu. Selanjutnya, kita dapat menemukan dalam kitab suci tentang atau yang membicarakan tentang antikristus. Kita dapat menemukan dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 27. Surat Rasul Yohanes setidaknya memberikan gambaran tentang antikristus. Yang pertama, Rasul Yohanes mengatakan antikristus adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, dalam gereja Katolik tidak pernah ada penyangkalan terhadap Yesus, atau paus tidak pernah menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan penyelamat. Maka dengan sendirinya terbantahkan tuduhan bahwa paus adalah antikristus. Yang kedua, ciri-ciri atau kriteria antikristus menurut Rasul Yohanes adalah menyangkal Bapa dan Anak. Nah, dalam iman Katolik bahkan tanda salib memakai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada penyangkalan terhadap Bapa dan Putra. Oleh sebab itu, untuk kedua kalinya terbantahkan tuduhan orang yang mengatakan bahwa paus antikristus. Selanjutnya, Rasul Yohanes memberi kriteria antikristus adalah menyangkal bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia. Nah, tidak ada dalam ajaran iman Katolik penyangkalan terhadap Yesus yang telah datang sebagai manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Bahkan ada perayaannya, yaitu perayaan Natal. Dan juga ada perayaan Hari Raya Kabar Sukacita di mana malaikat Tuhan datang kepada Bunda Maria
sehingga Bunda Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Dan Gereja Katolik mengakui hal itu. Selanjutnya adalah kita dapat membuktikan bahwa Paus dan Gereja Katolik bukanlah antikristus. Karena apa? Sampai saat ini Gereja Katolik masih berpegang teguh kepada ajaran kitab suci dan tidak pernah mengatakan bahwa ajaran kitab suci yang kita punya adalah ajaran yang salah. Saya ulang kembali, kriteria dari antikristus adalah yang pertama, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dalam iman Katolik kami mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Yang kedua, menyangkal Bapa dan Anak. Dalam iman Katolik tidak ada penyangkalan terhadap Bapa dan Anak. Sebab ketika kami memulai berdoa, kami memakai tanda salib dalam nama Bapa dan Putra atau Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, kriteria antikristus adalah menyangkal bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia. Sementara tidak ada dalam iman Katolik penyangkalan terhadap kedatangan Yesus. Bahkan dirayakan sebagai hari Natal. Ya. Dan juga dirayakan bagaimana Bunda Maria dikunjungi oleh malaikat yang disebut sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Nah, mungkin ada yang mengatakan mengapa kami menuduh Paus sebagai antikristus? Karena ada salib di belakangnya, yaitu salib terbalik. Nah, ini yang sering disalahpahami. Salib terbalik yang ada di belakang kursi Paus adalah salib Santo Petrus. Salib Rasul Petrus ketika ia dihukum pada zaman Kaisar Nero dan diajak supaya menyangkal Kristus. Petrus tidak menyangkal Kristus. Tetapi ketika ia disalibkan, dia meminta kepada musuh-musuh yang menyalibkan dia supaya dia disalibkan secara terbalik. Mengapa demikian? Mengapa dia meminta demikian? Karena Rasul Petrus merasa tidak layak disalib sama dengan gurunya atau sama dengan Yesus Kristus. Maka dia disalib terbalik. Mengapa ada di kursi Paus? Karena Paus adalah penerus Rasul Petrus. Maka sebagai simbol ditaruhlah salib terbalik itu di kursi Paus. Itu adalah sebagai lambang bahwa Paus adalah pengganti atau penerus Petrus. Dan sama sekali itu tidak ada kaitannya dengan ajaran gereja setan yang saat ini muncul di berbagai negara dan juga mereka mengambil atau memakai salib terbalik. Nah, perlu kita ketahui sejarah tentang disalibnya Rasul Petrus tadi ditulis oleh para sejarawan-sejarawan awal gereja. Misalnya saja Eusebius juga mencatat hal itu dan juga tokoh-tokoh lain atau sejarawan lain. Nah, mengapa ada gereja yang disebut gereja setan yang memakai salib terbalik? Gereja itu atau gereja setan itu yang disebut gereja setan itu muncul pada abad ke-18. Muncul pada abad ke-18 di Amerika. Nah, mereka mencoba mengambil salib terbalik itu dan mengambilnya sebagai simbol mereka. Padahal tidak ada kaitan sama sekali dengan salib terbalik Santo Petrus. Nah, sebenarnya gereja ini sebenarnya mengecohkan, atau dengan kata lain mereka menggunakan lambang ini untuk mengecohkan terutama umat Katolik. Dan salib terbalik yang mereka pakai tidak mempunyai makna yang sama dengan apa yang dipakai oleh gereja Katolik yang berlatar belakang sejarah Rasul Petrus yang wafat di salib terbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja setan yang memakai lambang salib terbalik tadi tidak ada kaitan sama sekali dengan Santo Petrus atau kepausan, karena mereka baru muncul pada abad ke-18.
dan iman yang mereka yakini tidak sama dengan gereja Katolik. Oleh sebab itu, sama sekali tidak ada hubungannya. Dan dengan demikian terbukti bahwa gereja Katolik, Paus pada khususnya, bukanlah antikristus. Karena kami atau umat Katolik, gereja Katolik meyakini Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.